saya Roro Mega Briela, mediator bersertifikat yang bertugas memimpin proses mediasi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Silahkan untuk memulai, mohon masing-masing pihak memperkenalkan diri, dimulai dari Ibu. Selamat pagi, nama saya Ibu Rina, pihak penggugat. Saya pembeli rumah yang menjadi objek sengketa. Selamat pagi, saya Roni, pihak tergugat dan pemilik rumah yang berdampingan dengan rumah Ibu Rina. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Saya jelaskan sedikit mengenai proses mediasi dan apa mediasi itu sendiri ya Bapak Ibu. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator yang netral, yaitu dalam hal ini adalah saya, yang tujuannya adalah untuk mencari jalan tengah. Tujuan lainnya adalah menghindari proses yang panjang di pengadilan. Dan harapannya dari pertemuan mediasi ini kita dapat menciptakan kesepakatan yang adil ya Bapak Ibu ya. Proses ini bersifat sukarela, rahasia, dan keputusan yang ditetapkan jika berdua pihak sepakat, itu hanya keputusan yang akan kita ambil. Perlu saya tekankan, tugas saya bukan memutus siapa yang benar dan siapa yang salah ya Bapak Ibu, melainkan membantu Bapak Ibu untuk menemukan solusi yang bisa diterima bersama. Saya ini netral dan tidak memihak. Dalam proses ini dimungkinkan dilakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah. Contohnya antara saya dengan Ibu Rina secara sendiri tanpa Pak Roni, atau saya dengan Pak Roni tanpa Ibu Rina. Jika diperlukan untuk membantu kelancaran dialog. Untuk hal itu bisa kita perbincangkan lebih lanjut nanti selanjutnya ya. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada, Bu. Cukup, sudah jelas Bu. Baik, sebelum masuk dalam proses mediasi, saya akan menjelaskan mengenai tata tertib perundingan dan mohon dipahami dan disepakati ya Bapak Ibu. Pertama, kita akan berbicara secara bergantian dan tidak saling memotong. Mohon ketika Ibu Rina sedang berbicara, Bapak Roni tidak memotong. Begitu juga dengan Bapak Roni ketika sedang menyampaikan mungkin pendapat-pendapat Pak Roni bisa tidak dipotong juga oleh Ibu Rina ya. Kedua, gunakan bahasa yang sopan dan fokus pada masalahnya, bukan kepada pribadi. Dan yang ketiga, semua informasi bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan di luar proses ini, termasuk di pengadilan Bapak Ibu, kecuali melalui kesepakatan bersama oleh Bapak dan Ibu. Selain itu, mediasi ini mengedepankan itikat baik. Artinya masing-masing pihak hadir dengan niat untuk mencari jalan tengah, untuk mencari jalan damai, dan terbuka dan harus jujur Bapak Ibu. Nanti jika tercapai kesepakatan, kita akan membuat kesepakatan perdamaian. Itu akan dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh Bapak dan Ibu sendiri, dan itu memiliki kekuatan hukum. Saya akan menjelaskan tahapan mediasi yang akan kita lakukan hari ini. Pertama, yang saat ini kita lakukan yaitu pembukaan. Lalu nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan duduk perkara dari masing-masing Bapak dan Ibu, lalu kita akan bersama-sama mengidentifikasi masalahnya dan membahas alternatif solusinya, lalu kita akan merumuskan kesepakatan yang akan mungkin dicapai dan akan menandatangani kesepakatan perdamaian jika nanti hasilnya tercapai ke perdamaiannya Bapak Ibu. Iya. Apakah kedua belah pihak Bapak dan Ibu memahami tata tertib serta tahapan proses mediasi yang akan kita lakukan dan setuju? Ya, setuju. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam proses mediasinya. Kita akan mulai dari Ibu untuk menjelaskan duduk perkaranya. Saya membeli rumah dari Pak Rahmat. Dalam sertifikat, garis batas tanah terlihat gelap. Tetapi setelah saya tempati, ternyata pagar milik Pak Roni melewati batas tanah saya menurut gambar sertifikat. Saya dirugikan, ini tanah yang saya beli. Bukan salah saya. Dari dulu kan batasnya begitu. Ibu Rina aja yang mau menguasai lahan yang bukan haknya. Baik, saya paham. Ini situasinya cukup sensitif ya. Ibu Rina, maksud Ibu adalah ingin batas tanah sesuai dokumen, yaitu sertifikat yang Ibu miliki, yang sudah Ibu beli juga, dan Bapak Roni juga Anda ingin mempertahankan batas fisik yang sudah ada sejak awal di lapangan, bagaimana dan di mananya. Mari kita bahas secara tenang ya Bapak Ibu, agar kita bisa menemukan jalan tengah. Ada
beberapa pertanyaan. Saya mau menanyakan apakah kedua belah pihak, Bapak dan Ibu, sepakat bahwa ada perbedaan antara batas fisik dan di sertifikatnya? Iya, iya betul. Iya, Jadi kita sepakat kalau yang akan kita bahas, masalah yang akan kita bahas adalah perbedaan batas tanah antara sertifikat dan kondisi lapangan. Sepakat? Iya, sepakat. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap alternatif solusi. Mungkin Bapak dan Ibu boleh menyampaikan pandangannya, dimulai dari Ibu Rina. saya ingin garis batas sesuai dokumen. Minimal diukur ulang agar adil. Ya, saya keberatan jika langsung dirubah. Tapi kalau memang begitu, kalau memang harus, saya mau bukti pengukuran resmi dulu. Baik, mari kita pikirkan beberapa opsinya ya Pak. Yang pertama adalah pengukuran ulang dari pihak BPN. Dan yang kedua, jika benar ada kelebihan lahan pada tanahnya Bapak Roni, bisa kita lakukan penyesuaian batas atau kompensasi kerjasama. Dan ketiga, ini kalau Bapak Ibu setuju, bisa dibuat pagar ulang sesuai hasil pengukuran. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Saya setuju ukur ulang. Oke, saya juga setuju, asal resmi dan adil ya. Baik, jika begitu, kita simpulkan kesepakatannya. Yang pertama adalah para pihak sepakat melakukan pengukuran ulang yang akan dilakukan oleh BPN dalam waktu 14 hari. Yang kedua, hasil pengukuran menjadi dasar penataan ulang batas tanah. Dan yang ketiga, bila ada kelebihan atau kekurangan, penyesuaian akan dilakukan berdasarkan hasil resmi BPN dan musyawarah lanjutan jika perlu. Apakah itu sesuai? Ya, sesuai. Baik, jika kesepakatan ini sudah sepakat Bapak dan Ibu, akan saya tuangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu. Semoga hasil kesepakatan ini bisa membawa manfaat dan bisa mengakhiri sengketa secara damai. Demikian sesi mediasi hari ini yang saya nyatakan selesai. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.